Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Dimas Prakoswawidiani, salah satu dosen di jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan, Program Studi Produksi Tanaman Perkebunan Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun spesialisasi mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah Klimatologi Pertanian dengan bobot SKS 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Klimatologi Pertanian berada pada semester 3, khususnya di program studi Produksi Tanaman Perkebunan. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu memberikan mahasiswa pemahaman tentang konsep cuaca ataupun iklim dalam peranannya sebagai dasar melakukan budidaya pertanian, khususnya budidaya tanaman perkebunan. Adapun capaian mata kuliah pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep iklim dan dalam budidaya pertanian. Adapun beberapa pertemuan atau sub CPMK yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama dan kedua merupakan iklim dan pertanian dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu memahami tentang cuaca dan iklim serta bagaimana peranannya terhadap pertanian. Pertemuan ketiga dan keempat yaitu tentang radiasi matahari dan peranannya terhadap tanaman dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu memahami tentang radiasi matahari serta peranannya terhadap tanaman. Pertemuan keempat dan keenam yaitu tentang suhu dan perannya pada tanaman dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu memahami tentang suhu, unsur-unsur pembentuk suhu, serta pengaruhnya terhadap tanaman. Serta pada pertemuan ini akan dilakukan evaluasi pertama dengan melakukan kuis 1. Pada pertemuan ke-7 dan ke-8 dengan topik kelembaban dan peranannya terhadap tanaman dengan sub CPMK, mahasiswa mampu memahami tentang apa itu kelembaban, faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana peranannya terhadap budidaya tanaman. Serta minggu ke-9 akan dilakukan evaluasi tertulis, yaitu dengan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke-10 dan 11 dengan topik angin dalam pertanian dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu memahami serta mengerti apa itu angin dan bagaimana proses terjadinya serta bagaimana peranannya terhadap budidaya pertanian. Pertemuan ke-12 yaitu tentang evaporasi dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu memahami tentang evaporasi dan bagaimana proses terjadinya serta bagaimana peranannya terhadap tanaman. Pertemuan ke-13 dan 14 meliputi topik tentang hujan dan tanaman. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami hujan, proses terjadinya hujan, serta bagaimana hubungannya dengan budidaya pertanian. Pertemuan selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-15 yaitu tentang klasifikasi iklim dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu memahami tentang klasifikasi iklim, baik itu iklim Moore, iklim Smith-Ferguson, dan iklim Oldman. Pada pertemuan ke-16 yaitu tentang materi modifikasi iklim mikro. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu memahami tentang modifikasi iklim serta keadaan iklim mikro bagi tanaman. Serta pada terakhir yaitu dilakukan evaluasi yaitu dengan ujian akhir semester yang terjadwal oleh Institusi Politeknik Negeri Lampung. Baik, selanjutnya adapun metode perkuliahan yang saya terapkan yaitu dengan teknik pengajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, pada kategori delivery itu saya melakukan dengan LMS Politeknik Negeri Lampung. Kemudian ada buku petunjuk praktikum atau BPP, serta saya melakukan studi kasus baik itu di kelas maupun juga di lapangan.
Selanjutnya interaction, yaitu dengan melakukan diskusi atau tanya jawab serta melakukan diskusi di grup WhatsApp. Yang terakhir yaitu dengan assessment, yaitu melalui kontrak perkuliahan yang dilakukan pada awal perkuliahan dengan menjelaskan bobot SKS dari mata kuliah ini. Adapun bobot mata kuliah dari mata kuliah klimatologi pertanian itu terdiri dari 1 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum, yang terdiri dari kuliah itu tugas terstruktur sebesar 10%, kuis dilakukan 2 kali dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, ujian akhir semester dengan bobot 15%. Sedangkan pada aspek praktik terdiri dari nilai aktivitas dengan nilai bobot 15%, laporan praktikum dengan bobot 15%, serta ujian akhir praktikum dengan bobot 20%. Selanjutnya, adapun referensi yang saya gunakan, ada beberapa buku yang saya adopsi. Yang pertama yaitu Dasar Klimatologi, Arifin 2003, kemudian ada Metode Klasifikasi Iklim di Indonesia tahun 2018 oleh Siska Fajriani. Kemudian ada Dasar-dasar Klimatologi oleh Handoko tahun 2017. Dan terakhir Strategi Manipulasi Agroekosistem oleh Arifin dan Fajriani tahun 2019. Berikut merupakan suasana pembelajaran dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Alhamdulillah, Pak. Sudah, alhamdulillah ya. Berarti semangat untuk menimba ilmu kembali. Ya. Walaupun siang, kita tidak boleh patah semangat ya. Nggak boleh ngantuk, tetap semangat dalam kita belajar ya. Nah, pada kesempatan hari ini di pertemuan kedua ya, karena minggu lalu kita sudah masuk dalam pendahuluan, kita membahas tentang rencana pembelajaran semester, kemudian kontrak perkuliahan ya. Nah, pada kesempatan hari ini atau siang hari ini kita akan langsung ke materi dalam kuliah klimatologi pertanian ya. Nah, materi pada hari ini merupakan iklim dan pertanian, yaitu materi kedua ya atau pertemuan kedua yang akan membahas tentang pentingnya iklim dalam dunia pertanian. Nah, dalam pertemuan ini apa saja yang akan kita bahas ya? Yang pertama ya itu tentang pengertian iklim dan cuaca ya. Yang kedua yaitu tentang unsur-unsur iklim itu apa saja. Yang ketiga itu bagaimana hubungan iklim dan pertanian secara umum. Nah, yang keempat itu bagaimana pengaruh iklim terhadap budidaya pertanian. Nah, sebelum kita ke materi utama ya, ada capaian pembelajaran dalam pertemuan kita pada siang hari ini ya, atau pertemuan kedua hari ini ya. Yang pertama itu mahasiswa mampu memahami hubungan iklim dalam pertanian. Yang kedua, atau yang terakhir, itu mahasiswa mampu mengetahui ya atau memahami bagaimana pengaruh iklim terhadap budidaya tanaman atau budidaya pertanian. Nah, kenapa mata kuliah klimatologi pertanian itu sangat penting ya? Karena mata kuliah klimatologi pertanian merupakan mata kuliah dasar ya atau mata kuliah inti sebelum menuju ke mata kuliah budidaya. Kita kan prodinya produksi tanaman perkebunan, berarti kita aspeknya ke budidaya tanaman perkebunan. Nah, salah satu yang menjadi dasar mata kuliah untuk mata kuliah selanjutnya atau budidaya tanaman secara umum ya, itu adalah mata kuliah klimatologi pertanian. Nah, sebelum kita melangkah jauh ya, kita sering kali terucap tentang cuaca, tentang iklim gitu ya. Tapi kita pernah tahu nggak sih ya, apa sih yang dimaksud dengan itu tadi cuaca ya, dan apa sih yang dimaksud dengan iklim? Ada yang tahu? Ya, Pak Ustaz. Jadi saya menjawab, Pak. Ya, boleh. Cuaca itu adalah
kondisi atmosfer di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim adalah kondisi atmosfer di suatu tempat dalam waktu yang cukup lama, rentannya minimal 10 tahun sampai 30 tahun. Tepat sekali ya. Tapi akan saya tambahkan. Jadi yang dijawab Fauzan itu merupakan gambaran apa itu cuaca, apa itu iklim. Ya. Secara umum kita pasti cuaca kan sama Pak sama iklim. Ya, secara umumnya sama gitu. Tapi skala dimensi ya, kemudian skala waktu itu yang berbeda. Kalau cuaca ya, itu perubahan atmosfer dalam kurun waktu yang singkat, kemudian dengan dimensi luasan yang sangat sempit ya, sempit. Nah, sedangkan untuk iklim ya, itu perubahan atmosfer dalam waktu yang sangat lama ya, minimal 10 tahun ya, atau normal itu 30 tahun dengan dimensi yang sangat luas ya. Nah, contohnya kalau misalnya kita berbicara cuaca atau perubahan cuaca itu sedesa ya atau sekacamatan. Misal di Raja Basa hari ini atau jam ini itu cuacanya sedang apa? Sedang mendung, sedang hujan gitu ya. Tapi nggak ada di Lampung cuacanya, di Lampung iklimnya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah berbicara tentang iklim, dia dimensinya luas, minimal kabupaten atau kota gitu ya. Tapi kalau misalnya cuaca itu perubahannya dinamis dan dia sewaktu-waktu bisa berubah ya. Bahkan hitungan menit atau jam dia bisa berubah gitu. Kadang jam 4 terang, ternyata jam 5 hujan atau mendung gitu ya. Sedangkan iklim tidak bisa gitu. Iklim itu membutuhkan waktu yang lama. Ada iklim kemarau, iklim tropis ya kalau kita di Indonesia itu. Nah, kemudian kita berlanjut ke apa yang dikatakan Fauzan ya cuaca itu merupakan kondisi atmosfer pada suatu saat atau singkat ya dengan sifat yang sangat dinamis, cepat berubah ya, cepat berubah-ubah, kemudian skala ruangnya sangat sempit gitu ya. Bahkan kita pernah mengalami misal di Politeknik itu yang luasnya cuma 35 hektar, tahu nggak Politeknik 35 hektar kan? 35 hektar di yang bagian Bandar Lampung ini terang. Ternyata di bagian Natar hujan. Ya. Jadi cuma selisih nggak nyampe 2 kilo ya. Di belakang hujan, di depan terang. Ya. Nah itu cuacanya berbeda. Nah cuaca seperti itu. Ya, jadi perubahannya dinamis dengan dimensi tempat yang sempit. Nah kemudian kita beralih ke iklim ya. Ke iklim. Nah iklim itu adalah kondisi atmosfer rata-rata dalam jangka waktu yang panjang ya. Idealnya pasti 30 tahun. Di mana-mana kalau kita melihat di Badan Meteorologi dan Geofisika, kalau mengklasifikasikan itu biasanya 30 tahun gitu ya. Nah, tapi boleh kita menggunakan jangka waktu minimal yaitu 10 tahun, boleh. Kurang dari itu boleh nggak Pak ya? Belum ada penelitiannya gitu ya. Jadi kita pakai aturan ini idealnya 30 tahun, minimal itu 10 tahun. Semakin panjang semakin bagus sebenarnya. Jadi kita tahu fluktuasi dari perubahan iklim. Nah, bersifatnya itu tetap ya. Kemudian skala ruang itu relatif sangat luas ya. Kemudian contohnya seperti ini. Rata-rata suhu harian di Bandar Lampung atau di Lampung Selatan adalah 27 derajat Celcius. Nah, yang kita tekankan adalah tempatnya yang luas gitu ya. Satu kabupaten atau satu provinsi. Nah, sekarang kita berlanjut lagi ke bagaimana hubungan iklim dengan pertanian. Nah, kita bisa melihat di sini. Unsur-unsur cuaca atau iklim ya, ada yang tahu? Ada yang tahu unsur atau iklim? Ya, Aulia. Itu ada hujan, suhu, radiasi matahari, angin, kelembapan, dan penguapan. Penguapan. Ya, jadi benar apa kata Ulia ya. Jadi unsur-unsur cuaca. Kalau unsur cuaca dan iklim itu sama ya unsurnya. Yang pertama itu ada hujan, kemudian ada suhu, ada radiasi matahari, kemudian ada angin, ada kelembaban, dan terakhir ada penguapan atau bahasa umumnya itu evaporasi ya, evaporasi, penguapan. Nah, bagaimana dari berbagai unsur cuaca atau iklim itu mempengaruhi dari berbagai aktivitas kegiatan pertanian ya. Yang pertama itu tentang aktivitas penyediaan saprodi ya. Kemudian yang kedua itu tentang persiapan lahan dan media ya. Kalau misalnya terjadi hujan terus-menerus, maka lahan itu kalau kita akan melakukan budidaya itu terganggu tidak? Terganggu tentunya ya, karena
hujan misal menyebabkan banjir, menyebabkan tanah menggumpal sehingga pengolahan tanah itu tidak menjadi lancar gitu ya, atau terjadi kemarau panjang gitu sehingga ketika kita mengolah lahan ya, lahannya itu sudah sangat tandus gitu ya, sehingga mempersulit dalam membajak dari suatu lahan pertanian. Nah, kemudian proses budidaya atau penangkapan ya, ini dalam kategorinya bisa dunia peternakan atau perikanan ya. Itu juga kalau kita berbicara tentang kelautan ya, itu pasti berkaitan juga dengan iklim. Misal nelayan ya, nelayan kalau mau berangkat ya, kalau mau berangkat nangkap ikan ya, itu dia memprediksi ombaknya kencang enggak gitu ya. Kalau ombak itu berarti berkaitan dengan angin ya, dengan angin. Kalau anginnya kencang ya, kalau anginnya cepat ya, maka gelombangnya juga semakin tinggi. Kalau anginnya rendah, maka gelombangnya juga semakin rendah. Nah, kemudian dalam proses pasca panen ya, itu juga dapat mempengaruhi kalau misalnya medannya sulit ya, karena terjadi hujan yang lebat atau terjadi longsor atau terjadi banjir bandang ya, itu akan mempengaruhi dari proses pasca panen. Kemudian juga dengan pemasaran hasil juga akan mempengaruhi karena dari akses terutama dalam mempengaruhi misal jalan ya, atau misal dari penjualan ya, penjualan dari komoditas yang akan kita jual gitu, misal kopi, misal sawit, misal karet ya, itu akan terganggu. Nah, kita akan berlanjut lagi ya, bahwasanya ya cuaca atau iklim ya itu sebagai salah satu faktor penunjang ya dan sekaligus pembatas dari produksi tanaman. Seperti yang kita belajar pada semester 1 botani tanaman atau dasar budidaya ya. Kalau kita pernah membaca buku dasar-dasar agronomi atau dasar budidaya tanaman ya secara umum, itu faktor pembatas tanaman itu ada 2. Yang pertama itu tanah ya, yang kedua ada iklim ya. Tanah kenapa menjadi faktor pembatas tanaman? Karena tanah sebagai media tanam ya. Kemudian kenapa iklim menjadi faktor pembatas kedua? Yang tahu nggak? Karena tidak semua tanaman itu cocok pada kondisi tertentu atau kondisi daerah tertentu. Tuh. Benar tidak? Nah, misal kita mau nanam ini sayuran ya, sayuran itu misal tanam apa itu kubis ya atau wortel gitu. Kita tanamnya di politeknik, bisa tidak? Bisa. Tapi apakah mendapatkan hasil yang optimal? Tentu tidak. Karena apa? Karena faktor pembatasnya adalah iklimnya nggak sesuai ya. Misal kita menanam apel nih di sini, buah nggak? Saya pastikan 80% nggak berbuah, hidup tapi nggak akan berbuah. Gitu. Kalaupun berbuah ya berarti ada faktor X gitu, atau kita berikan perlakuan tertentu ya, memodifikasi iklimnya, nah itu baru bisa gitu. Nah makanya iklim menjadi salah satu faktor pembatas dalam budidaya pertanian. Ya, paham ya di sini ya? Nah, kita lanjut ya. Apa sih kita manfaatnya dalam kita belajar atau mempelajari tentang klimatologi pertanian ya secara umumnya ya. Yang pertama ya, manfaatnya meningkatkan kewaspadaan kita terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh iklim ya. Semisal angin ribut gitu ya, angin topan gitu ya. Kemudian ada kekeringan, ada banjir. Paling nggak kalau kita memiliki pengetahuan dasar tentang iklim ya atau klimatologi pertanian ya, itu kita dapat mengetahui atau minimalisir tentang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Misal, ini sebulan ini pasti hujan terus, saya jangan nanam tanaman gitu. Saya terutama tanaman semusim ya, misal padi, jagung gitu ya. Nanti pasti rusak padi saya gitu ya. Atau saya tahu nih 3 bulan ke depan terjadi musim kemarau. Kalau saya nanam tanaman tertentu ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Membuat irigasi buatan kah? Atau kita membuat semacam irigasi sprinkler ya, atau kita membuat danau buatan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memprediksi, kita bisa menspekulasi bahwasanya budidaya kita itu tidak akan gagal. Nah, itu intinya. Nah, kedua, itu menyesuaikan adaptasi dalam kegiatan pertanian yang sesuai atau yang cocok gitu ya. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, tidak semua tanaman yang kita budidayakan itu di tempat tertentu itu pasti cocok gitu ya. Tidak gitu ya. Sama kayak saya seperti tadi, apel ya, itu kalau misalnya di Kota Batu, ada tahu Kota Batu? Kota Batu di Malang, Kota Batu.
itu apelnya banyak gitu ya, cocok ditanamin apel gitu ya. Nah, saya ngide nih misal si apa namamu? Kidung ya. Misal Kidung nih, Pak, saya punya obsesi Pak, saya mau nanam apel di Politeknik. Tuh. Boleh obsesinya gitu. Tapi secara faktor pembatas tadi, bahwasanya apel itu nggak sesuai di daerah sini gitu ya. Nah, untuk melakukan introduksi ya untuk tanaman itu cocok itu butuh waktu yang sangat panjang gitu ya. Misal daerah Raja Basa juga pun beda dengan daerah-daerah seperti di Tanggamus gitu ya, Kota Agung ya, itu juga berbeda. Nah, jangankan yang di Bandar Lampung yang panas gitu ya. Apel kalau misalnya ditaruh di Kota Agung yang dingin belum tentu buah gitu ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ya. Bisa dari suhunya, bisa dari kelembabannya ya, bisa dari ketinggian tempatnya, bisa dari curah hujannya, itu sangat banyak sekali. Sehingga apa yang kita katakan tadi bahwasanya iklim itu merupakan faktor pembatas tanaman nomor 2 selain tanah gitu. Nah, yang ketiga itu memanfaatkan cuaca atau iklim untuk meningkatkan produksi pertanian gitu ya. Biasanya kita melihat industri gula itu di Jawa ya. Jadi pada tahun 1970 80-an itu sekarang udah dibuka ya, ada Gunung Madu, ada Sugar Group, terus ada apa tuh? Bunga Mayang, PSMI itu. Oh, ternyata di Provinsi Lampung itu juga cocok untuk ditanami tebu. Karena apa? Karena iklimnya sesuai gitu ya. Kalau iklimnya nggak sesuai nggak akan ditanam di Lampung gitu ya. Ya, karena di Lampung juga tebu kita pernah mendapatkan rendemen yang tinggi ya. Salah satu yang tertinggi di Indonesia itu pernah gitu ya. Seperti Gunung Madu, Bunga Mayang gitu ya, dan PT-PT lainnya yang berperan aktif dalam memproduksi industri gula di Provinsi Lampung. Gitu. Kemudian yang keempat tentunya dalam kita melakukan aktivitas budidaya tanaman kita perlu memodifikasi iklim ya, tentunya iklim mikro ya dalam kesesuaian tanaman. Kalau tanaman itu nggak sesuai, berarti kita harus memodifikasi lingkungannya supaya tanaman itu menjadi tanaman yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana sih pengaruh iklim itu terhadap tanah dan tanaman gitu ya. Karena kan kita namanya klimatologi pertanian gitu ya. Saya akan uraikan per unsur ya. Nah, per unsur ada suhu, kelembaban, angin, radiasi matahari dan hujan gitu ya. Nah, pada aspek suhu ya, suhu itu terhadap tanah itu akan mempengaruhi mendorong dekomposisi ya atau menguraikan bahan organik. Kemudian yang kedua itu dapat meningkatkan pelarutan mineral dan zat yang mengandung nitrogen ya. Kalau misalnya daerah itu panas ya, kemudian sangat panas sekali ya, terus kita mupuk N gitu ya, atau urea atau kita mupuk ZA ya, terus kita nggak ditimbun gitu, itu dia akan menguap ya, karena terkena panas ya atau suhunya tinggi, jadi dia menguap, jadi hilang. Nggak jadi diserap oleh tanah. Kemudian terhadap tanaman itu mempercepat hilangnya air pada tanaman. Tentu aja kok suhu tinggi akan mempengaruhi evaporasi atau mempengaruhi transpirasi dari tanaman. Nah, kemudian aspek kedua yaitu unsur kelembaban. Nah, kelembaban tentunya dalam aspek tanah itu memacu perkembangbiakan mikroorganisme yang tadi membantu untuk dekomposisi bahan-bahan organik atau bahkan malah mendorong adanya OPT gitu ya. Yang kedua mendorong pelarutan unsur hara ya. Terus terhadap tanaman itu membatasi hilangnya air pada tanaman. Dengan kondisi yang lembab maka akan menjaga kondisi air dalam tanah atau dari tanaman ya. Kemudian yang kedua tentunya dalam kelembaban yang tinggi ya, resikonya akan meningkatkan serangan organisme pengganggu tanaman ya, baik itu virus ya, itu bakteri, jamur, apalagi hama bisa, gulma bisa, karena gulma itu termasuk dalam OPT ya, organisme pengganggu tanaman. Nah, yang ketiga dari unsur angin. Angin ya, itu yang pertama terhadap tanah itu mendorong terkikisnya tanah yang terbuka. Bisa membuat terbang rumah ya, mengikis tebing ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian dapat mengeringkan tanah yang lembab atau yang basah ya, dengan angin yang kencang akan mengeringkan dari kondisi tanah atau permukaan tanah. Nah, kemudian untuk terhadap tanaman itu sendiri itu mempercepat hilangnya air ya, kemudian membantu penyerbukan tanaman ya. Secara
nggak sadar kita sebenarnya serbuk sari itu kalau kena angin itu dia terbang nempel ke kepala putik. Nah, jadilah di situ fertilisasi atau pembuahan, ya, pembuahan dan membentuk buah, ya. Contohnya apa? Tanaman kopi robusta, ya. Robusta itu kan menyerbuk silang, gitu. Jadi dia antara serbuk sari dengan kepala putik tanaman yang lain, gitu. Jadi nyilang, ya. Kecuali kopi arabica itu ini bisa sendiri kalau kopi arabica. Makanya kalau kita lihat budidaya, Pak, kok kopi robusta itu harus 3 klon minimal, kok kopi arabica kok 1 klon aja boleh. Alasannya kalau kopi robusta itu dia harus menyerbuk silang. Tapi kalau kopi arabica dia menyerbuk tunggal aja bisa. Kemudian ya, radiasi matahari ya, itu tentunya dalam tanah itu meningkatkan suhu permukaan ya, atau suhu permukaan tanah. Kemudian meningkatkan evaporasi. Nah, pada tanaman ya, itu merupakan sumber cahaya untuk melakukan kegiatan fotosintesis. Dan yang kedua, itu mempengaruhi tanaman melakukan transpirasi. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, dari unsur iklim yaitu hujan yang terhadap tanah mendorong terjadinya pengikisan tanah ya. Kedua, terjadinya pengumpulan tanah, dan terhadap tanaman itu tentunya hujan penyedia utama bagi tanaman. Penyedia air ya, penyedia air bagi tanaman. Dan sedangkan kedua, kalau misalnya hujannya terlalu banyak itu meningkatkan kelembaban. Kalau kelembabannya naik maka serangan OPT-nya akan meningkat. Tuh. Baik, dari sini ada pertanyaan? Kuliah, Dede ya. Jadi kan kalau kita tadi bahas iklim sama cuaca Pak, akhir-akhir ini kan iklim sama cuaca kita itu benar-benar nggak bisa kita tebak. Nah itu untuk kita sebagai pertanian ibaratnya itu bagaimana sih Pak cara kita menanggulangi hal tersebut? Ya. Bagus pertanyaan Dede ya. Jadi iklim sekarang itu kan berubah-ubah dan nggak jelas gitu ya. Terus bagaimana kita mensikapi sebagai seorang yang ahli dalam tanaman untuk menanggulangi hal tersebut untuk melakukan budidaya. Nah tentunya yang pertama kita harus beradaptasi juga gitu ya. Kita harus beradaptasi juga bahwasanya iklim sekarang itu tidak bisa diprediksi ya. Kedua, kita harus mempersiapkan apa saja yang tentunya yang berdampak negatif dalam perubahan iklim yang tidak menentu. Semisal kalau misal itu kemarau sangat berpanjangan ya, maka yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah pembuatan irigasi buatan ya. Contoh membuat sprinkler, membuat danau buatan ya, atau embung ya, atau membuat sumur bor ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya, dengan dampak iklim yang tidak menentu pun juga, artinya di situ kita bisa mengevaluasi kembali. Artinya kira-kira kalau saya membudidayakan tanaman A, apakah masih sesuai gitu ya. Misal kalau hujan terlalu banyak gitu ya. Kalau kita menanam tembakau, apakah cocok? Tentu tidak. Karena apa? Tembakau tidak suka lembab. Ya kalau misal lembab dia akan terkena serangan hama penyakit. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Baik. Karena waktu juga sudah habis ya. Pertemuan kita hari ini kita cukupkan ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita dapat menyerapnya dengan baik ya. Dan minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama, di waktu yang sama, dan saya harapkan selalu rajin membuka LMS ya, karena semua materi sudah saya update di LMS. Saya pengennya sebelum perkuliahan itu dimulai, saya ingin bertanya atau berdiskusi satu-satu ya, misalnya materi ini bagaimana ya, baru saya jelaskan setelah kita diskusi. Artinya walaupun kita tidak pada jam perkuliahan, tapi kita tetap mengikuti di LMS kita. Baik, kalau begitu kuliah kita akhiri sampai di sini ya. Kemudian terima kasih atas partisipasinya ya. Kalau ingin membaca referensi, baca buku-buku yang saya buatkan daftar pustaka di sini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.